Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Setelah tadi kita sudah membaca dari percakapan pada pelajaran yang ketiga, dan juga kita sudah membahas sedikit tentang apa itu adat ma'dud, bilangan dari 3 sampai 10, dan juga ma'dudnya, benda yang dihitung. Sekarang kita akan bahas lebih rinci lagi mengenai adat ma'dud. Baik, silakan disimak. Dan sekarang dibuka di buku paket pada halaman ke-18. Dibuka halaman ke-18. Di situ kita akan kembali memurojaah tentang adat ma'dud, bilangan dari 3 sampai 10, dan juga ma'dudnya, benda yang dihitung. Adat itu artinya bilangan, ma'dud artinya yang dihitung. Baik. Perhatikan di situ pada bacaan pada latihan ke-1. Salah satu tullabin, 3 murid laki-laki. Arba'atu tullabin, 4 murid laki-laki. Khamsatu tullabin, 5 murid laki-laki. Sittatu tullabin, 6 murid laki-laki. Sab'atu tullabin, 7 murid laki-laki. Thamaniyatu tullabin, 8 murid laki-laki. Tis'atu tullabin, 9 murid laki-laki. Asyaratu tullabin, 10 murid laki-laki. Nah, di situ adalah adat ma'dud, bilangan dari 3 sampai 10, dan juga ma'dudnya, yakni yang dihitung. Dan yang kita pelajari di sini, yang dihitung di sini adalah tullabin, yaitu murid laki-laki. Jadi yang dihitung itu adalah laki-laki, ya, laki-laki, bukan perempuan. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci lagi. Perhatikan di situ pada contoh kita ambil misalnya adalah salah satu tullabin, 3 murid laki-laki. Salah satu di sini disebut dengan adat, bilangan, angka atau hitungan. Kemudian tullabin, murid laki-laki, di sini adalah ma'dud. Istilahnya dalam bahasa Arab disebut dengan ma'dud, yaitu yang dihitung. Yang dihitung di sini apa? Di sini ma'dudnya adalah murid laki-laki. Yang dihitung di sini adalah murid laki-laki, tullabin. Kemudian di dalam adat ma'dud untuk bilangan 3 sampai 10 itu memiliki beberapa kaidah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah adat atau bilangan dari 3 sampai 10 ini itu harus berlawanan dengan ma'dudnya, yaitu harus berlawanan dengan yang dihitung dari sisi laki-laki maupun perempuan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apabila benda yang dihitung itu adalah laki-laki, seperti misalnya di sini tullabin, murid laki-laki, maka nanti adatnya, bilangannya itu harus perempuan, yakni harus berkebalikan atau berlawanan. Kalau bendanya yang dihitung itu adalah laki-laki, disifati dengan laki-laki, seperti misalnya tullabin, maka nanti angkanya atau bilangannya harus perempuan. Maka di sini perhatikan salah satu tullabin. 3-nya menggunakan tak marbutoh, karena tak marbutoh merupakan tanda perempuan. Kalau angka dijadikan perempuan, maka diantaranya adalah ditambah dengan tak marbutoh, salah satu tullabin. Bukan salah su tullabin, tapi salah satu tullabin, karena yang dihitung adalah laki-laki. Ya, itu yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, adat atau bilangan
adat atau bilangan tidak boleh ditanwin dan tidak boleh ada alif lam. Untuk bilangannya dari 3 sampai 10 ini tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada alif lam karena dia posisinya di situ sebagai mudhof. Maka di sini perhatikan contoh yang tadi, salah satu tullabin. Maka tidak boleh kita katakan salah satun tullabin, salah karena tidak boleh ditanwin. Atau tidak boleh pula dikatakan as-salah satu tullabin pakai alif lam, juga tidak boleh. Maka untuk bilangannya ini harus terbebas dari tanwin dan dari alif lam. Maka yang benarnya adalah salah satu tullabin, salah satu, ya. Kemudian selanjutnya kaidah yang ketiga, makdudnya atau yang dihitung itu harus berbentuk jamak dan jer. Harus berbentuk jamak dan jer, yaitu dia berbentuk jamak dan di kasroh. Jer artinya di situ di kasroh karena sebagai mudhofun ilaih. Dahulu sudah kita pelajari di pelajaran pertama, kemudian kita ulangi pula di pelajaran kedua tentang jamak. Jamaknya nanti bisa jamak taksir, bisa jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim sebagaimana yang kalian pelajari di kelas 4 ketika semester awal, ya. Nah, di sini perhatikan makdud yang dihitung atau makdud yang dihitung harus berbentuk jamak dan jer, berbentuk jamak dan di kasroh. Contohnya bagaimana? Salah satu tullabin. Perhatikan pada kata tullabin, dia berbentuk jamak, tullabin. Tullabin ini jamak dari apa anak-anak? Jamak dari tolibun. Tolibun seorang pelajar laki-laki, murid laki-laki satu orang. Tapi kalau tullabin para murid laki-laki, para murid laki-laki. Dan harus dijerkan, di kasroh, maka dikatakan di sini tullabin. Maka tidak boleh kita katakan untuk makdudnya di sini salah satu tolibin mufrad. Tidak boleh, karena kaidahnya harus dijadikan jamak. Atau kita katakan salah satu tullabun, tidak dengan di kasroh tapi di dhammah, dhammah tanwin. Ini juga nggak boleh, karena kaidahnya dia harus jer di kasroh sebagai mudhofun ilaih. Nah, ingat-ingat ya kaidahnya. Kemudian selanjutnya kita akan beranjak pada contoh. Contoh, misalnya kalau kita katakan 4 pena, kita katakan 4 pena. 4 pena dalam bahasa Arab bagaimana cara kita merubahnya ke dalam bahasa Arab 4 pena? Yang pertama kita harus mengetahui pena itu dalam bahasa Arab apa. Pena dalam bahasa Arab apa anak-anak? Qalamun. Pena dalam bahasa Arab qalamun. Kemudian kita juga harus tahu jamaknya. Jamaknya pena apa? Aqlamun. Pena-pena atau banyak pena, aqlamun. Kemudian karena qalamun ini disifati dengan laki-laki, maka kita pilih untuk bilangannya itu adalah yang perempuan, yang berakhiran dengan ta marbutah. 4 bahasa Arabnya arba'atun. Tapi tadi kaidahnya bagaimana? Kalau untuk adat makdud, maka angkanya tidak boleh ditanwin, tidak boleh ada alif lam. Maka kita tulis arba'atu. Kemudian aqlamun, jamak dari pena, pena-pena aqlamun, kita taruh setelahnya, setelah arba'atu menjadi arba'atu aqlamin. Ya, kita gunakan jamak karena kaidahnya tadi adalah makdud itu harus berbentuk jamak. Kemudian juga di kasroh, arba'atu aqlamin. Contoh yang lain adalah misalnya 5 buku. 5 buku, bagaimana kita merubah 5 buku ke dalam bahasa Arab? Maka pertama kita harus tahu buku bahasa Arabnya apa. Buku bahasa Arabnya adalah kitabun. Buku bahasa Arabnya adalah kitabun. Kemudian kita juga harus tahu tentang jamak dari buku. Karena nanti untuk angka 3 sampai 10, benda yang dihitung atau yang dihitung itu harus berbentuk jamak. Maka apa jamak dari buku? Jamak dari buku, jamak dari kitabun adalah kutubun.
jamaknya adalah kutubun, buku-buku atau banyak buku. Maka ketika kita rubah ke dalam bahasa Arab 5 buku, maka dia menjadi khamsatu kutubin. Khamsatu kutubin, ya, menjadi khamsatu kutubin. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Silakan dipahami. Kalau masih ada yang belum paham, boleh bertanya Japri, boleh dibuka pada buku paket, dibaca kembali. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan masuk pada latihan-latihan, ya. Kita masuk pada latihan-latihan. Untuk pertemuan kali ini cukup di sini, tidak ada latihan, cukup untuk dipahami supaya kalian paham terlebih dahulu, baru nanti kita terapkan pada latihan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.